Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi teori kuantum. Kali ini kita akan bahas efek fotolistrik. Untuk menguji teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck, Albert Einstein mengadakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian disebut foton yang memiliki energi sebesar Hf. Percobaan yang dilakukan oleh Einstein lebih dikenal dengan sebutan efek fotolistrik. Ya, peristiwa efek fotolistrik adalah terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Kira-kira skemanya semacam ini. Ini ada logam katoda, logam anoda dihubungkan dengan baterai, ampere meter. Ya. Ketika logam tidak disinari, ampere meter menunjuk 0. Nah, ketika logam disinari, ternyata ampere meter ini menunjuk skala tertentu. Berarti arus listrik timbul pada saat ada cahaya. Oke, kita lihat. Berdasarkan hasil percobaan ini, ternyata tidak semua cahaya atau foton yang dijatuhkan pada keping akan menimbulkan efek fotolistrik. Efek fotolistrik akan timbul jika frekuensi foton itu lebih besar dari frekuensi tertentu. Demikian juga frekuensi minimal yang mampu menimbulkan efek fotolistrik tergantung pada jenis logam yang dipakai. Tiap-tiap logam memiliki frekuensi yang tertentu, membutuhkan frekuensi yang tertentu. Pandangan teori klasik dan teori kuantum dalam menjelaskan efek fotolistrik. Dalam teori gelombang ada dua besaran yang sangat penting, yaitu frekuensi dan intensitas. Ternyata teori gelombang gagal menjelaskan tentang sifat-sifat penting yang terjadi pada efek fotolistrik, antara lain. Satu, menurut teori gelombang, energi kinetik elektron foton harus bertambah besar jika intensitasnya diperbesar. Karena kalau intensitasnya diperbesar, energi gelombang cahaya akan bertambah. Nah, akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa energi kinetik elektron foto tidak bergantung pada intensitas foton yang dijatuhkan. Yang kedua, teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foto bertambah jika frekuensi foto yang dijatuhkan diperbesar. Energi kinetik berkaitan dengan frekuensi foton, tidak berkaitan dengan intensitas foton. Teori kuantum mampu menjelaskan peristiwa ini. Menurut teori kuantum bahwa foton memiliki energi yang sama, yaitu sebesar Hf. Sehingga menaikkan intensitas foton berarti hanya menambah banyaknya foton yang lepas, tidak menambah energi foton. Jadi intensitas berkaitan dengan jumlah foton yang terlepas, frekuensi berkaitan dengan energi kinetik foton saat terlepas. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton adalah dalam bentuk paket kuanta. Sehingga energi ini jika diberikan pada elektron akan diberikan seluruhnya. Sehingga foton tersebut lenyap. Oleh karena elektron terikat pada energi ikat tertentu, maka diperlukan energi minimal sebesar energi ikat elektron tersebut. Besarnya energi minimal yang diperlukan untuk melepas elektron dari energi ikatnya disebut fungsi kerja W0 atau energi ambang. Besarnya energi ambang tergantung pada jenis logam yang digunakan. Apabila energi foton yang diberikan pada elektron lebih besar dari fungsi kerjanya, maka kelebihan energi tersebut akan diubah atau berubah menjadi energi kinetik elektron. Oke. Yang kelima,
Jika energi foton lebih kecil dari energi ambang, HF-nya lebih kecil dari W0, tidak menyebabkan elektron foto. Efek fotolistriknya tidak terjadi. Frekuensi foton terkecil yang mampu menimbulkan elektron foto atau menimbulkan efek fotolistrik ini disebut frekuensi ambang atau F0. Sebaliknya, atau panjang gelombang terbesar yang mampu menimbulkan elektron foto disebut panjang gelombang ambang. Yang keenam, menurut teori gelombang, efek fotolistrik dapat terjadi pada sembarang frekuensi, asal intensitasnya memenuhi. Akan tetapi kenyataannya efek fotolistrik baru akan terjadi jika frekuensi melebihi harga tertentu. Dan untuk logam tertentu dibutuhkan frekuensi minimal yang tertentu agar dapat timbul elektron foto atau efek fotolistrik. Menurut teori gelombang, diperlukan waktu yang cukup untuk melepas elektron dari permukaan logam. Akan tetapi kenyataannya, elektron terlepas dari permukaan logam dalam waktu singkat spontan, kurang dari 10 pangkat min 9 sekon. Berikutnya potensial henti. Besar kuat arus tidak sebanding dengan beda potensialnya. Jadi tidak berlaku hukum Ohm di sini. Pada saat beda potensial katoda dan anoda itu 0, arus masih tetap mengalir. Ini karena ada sisa energi foton menjadi energi kinetik yang mampu menggerakkan elektron dari katoda menuju anoda. Bahkan ketika polaritas baterai dibalik, juga masih ada arus yang mengalir. Dan baru tidak ada arus ketika mencapai tegangan tertentu. Tegangan yang menyebabkan tidak ada arus pada peristiwa efek fotolistrik disebut potensial henti. Ini yang menahan gerakan elektron, ya, mampu menahan. Ini potensial henti. Nah, perhatikan di sini hubungan gambar grafik hubungan antara arus dan tegangan. Di sini tidak ada sebanding. Jadi arus tidak tergantung pada beda potensial antara katoda dan anoda, tapi tergantung pada intensitasnya. Kalau intensitasnya dinaikkan, arusnya membesar. Tetapi tegangannya arusnya tidak akan berubah meskipun tegangannya berubah. Nah, pada kasus ini foton pada intensitas 1 dan 2 itu memiliki frekuensi yang sama. Sehingga ketika polaritasnya dibalik, dia akan berhenti pada tegangan yang sama. Ini potensial henti namanya. Oke. Besar energi kinetik maksimum saat elektron terlepas dari logamnya adalah ini. EKM, energi foton dikurangi energi ambang. Oke, energi fotonnya itu HF, energi ambangnya HF0. Nah, energi kinetik sama dengan energi potensial. Nah, ini yang untuk menahan elektron agar tidak lepas dari katoda. Nah, grafik hubungan antara EK dan F. Karena pada saat F-nya sama dengan F0, EK-nya 0. Tapi kalau F-nya lebih besar dari F0, maka akan ada energi kinetik. Kalau kurang, tidak ada energi kinetiknya. Oke. Contoh soal. Sebuah logam mempunyai frekuensi ambang 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Jika gelombang tersebut dijatuhi foton, ternyata elektron foton yang dari permukaan logam memiliki energi kinetik sebesar 19,86 kali 10 pangkat min 20 Joule. Hitung frekuensi foton tersebut. Oke. Penyelesaiannya diketahui F0-nya ini, EK-nya ini ditanyakan F. Maka kita harus cari E-nya. E sama dengan, kalau tadi EK sama dengan E min W0, min energi ambang, maka E sama dengan EK ditambah W0. Tinggal dimasukkan. EK-nya sudah dihitung tadi. Ada ini. W0-nya ini kita jumlahkan. Oke. E sama dengan HF, maka F sama dengan E dibagi H. Ya. E-nya
EK ditambah W0 dibagi H. Temunya ini. Oke? Oke. Kita lanjut. Latihan soal. Nah, ini tolong dikerjakan. Ada di GCR, di dokumen kalian buka, ada soal ini tolong dikerjakan. Oke? Yang berikutnya efek Compton. Compton melakukan percobaan dengan menembakkan sinar X monokromatik pada keping tipis berilium. Ini sinar X ditembakkan pada elektron diam. Ternyata elektronnya akan terhambur dan bergerak dengan kecepatan V. Dan fotonnya terhambur dengan frekuensi yang berkurang. Oke. Karena sebagian dari energi foton ini diberikan pada elektron. Kemudian untuk mengamati foton dari sinar X dan elektron yang terhambur dipasang detektor, alat yang untuk mengamati, mendeteksi. Sinar X yang telah menumbuk elektron akan kehilangan sebagian energinya, yang kemudian terhambur dengan sudut hambur theta terhadap arah semula. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada panjang gelombang sinar X semula. Ini karena sebagian energinya diserap elektron. Nah, jika energi sinar X mula-mula HF dan energi sinar X yang terhambur HF0, maka energi elektron menjadi HF dikurangi HF0. Nah, di sini F lebih besar daripada F aksen. Ini bukan F0 tapi F aksen. Sedangkan panjang gelombang yang terhambur akan bertambah. Lambdanya bertambah berarti lambda aksen lebih besar, ini kebalik. Lambda aksen, lambda lebih kecil, lambda aksen kebalik. Ya. Dengan menggunakan hukum kekalan momentum dan kekalan energi, Compton berhasil menunjukkan perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang yang semula yang memenuhi persamaan lambda aksen min lambda sama dengan H per M0 C kalikan dalam kurung 1 min cos theta. Theta sudut hambur. Kalau terhambur 180 derajat, maka yang di dalam kurung ini nilainya ya 2. Maka lambda aksen min lambda kalau terhambur 180 derajat menjadi 2H per M0 kali C. Oke? Ya, lambdanya itu udah, nanti tolong dibaca. Dualisme gelombang partikel. Nah, gelombang cahaya maksudnya. Dualisme gelombang cahaya. Oke. Besaran H per MC, M0C sering disebut dengan panjang gelombang Compton. Jadi jelaslah bahwa dari hasil pengamatan Compton terdapat hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat teori kuantum yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai sifat dua, yaitu sebagai cahaya dan cahaya sebagai gelombang, dan dapat bersifat sebagai partikel yang sering disebut dualisme gelombang cahaya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami, dapat bermanfaat untuk kalian. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.